Assalamualaikum. Semoga semua rekan guru dan rekan profesi lainnya dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, akan diinformasikan terkait pemerintah resmi membuka lowongan puluhan ribu formasi CPNS dan P3K pada tahun 2024. Oleh karena itu, silakan simak dan tonton video ini sampai selesai, supaya rekan semua memperoleh informasi yang jelas. Sebelumnya, jangan lupa subscribe-nya ya. Pemerintah resmi membuka 80.000 formasi CPNS dan 1.078.861 formasi P3K pada tahun 2024. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, Nomor 173 Tahun 2024, tentang pengadaan ASN tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2024. Menteri PAN-RB, Azwar Anas, mengatakan bahwa pengadaan ASN tahun 2024 ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan tenaga teknis. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang pengadaan aparatur sipil negara tahun 2024, disingkat Kemen-PAN-RB Nomor 173 Tahun 2024, merupakan kebijakan resmi yang mengatur tentang pengadaan ASN, aparatur sipil negara, di tahun 2024. Berikut ini isi keputusannya. 1. Jumlah formasi. Jumlah formasi yang dibuka untuk CPNS sebanyak 80.000 dan P3K sebanyak 1.078.861. 2. Prioritas formasi. Untuk formasi memprioritaskan tenaga kesehatan, tenaga pendidikan dan tenaga teknis. 3. Jadwal seleksi. Adapun jadwal seleksinya adalah pendaftaran pada bulan April sampai dengan Mei 2024. Seleksi administrasi pada bulan Mei sampai dengan Juni 2024. Seleksi kompetensi dasar, SKD, pada bulan Juni sampai dengan Juli 2024. Dan seleksi kompetensi bidang, SKB, pada bulan Agustus sampai dengan September 2024. Pemerintah sedang merumuskan kebijakan baru terkait penataan tenaga non-ASN, aparatur sipil negara. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Beberapa poin penting dalam rencana kebijakan tersebut adalah: pertama, pemetaan tenaga non-ASN. Pemerintah akan melakukan pemetaan terhadap seluruh tenaga non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Pemetaan ini akan meliputi data diri, kualifikasi, dan pengalaman kerja. Kedua, pengembangan kompetensi. Pemerintah akan menyediakan program pengembangan kompetensi bagi tenaga non-ASN yang masih belum memenuhi kualifikasi. Program ini akan meliputi pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi. Ketiga, pengangkatan tenaga non-ASN. Pemerintah akan mengangkat tenaga non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi dan kebutuhan instansi pemerintah. Pengangkatan ini akan dilakukan melalui proses seleksi yang transparan dan akuntabel. Keempat, pensiun dini. Pemerintah akan menawarkan program pensiun dini bagi tenaga non-ASN yang telah berusia di atas 50 tahun. Program ini akan memberikan manfaat pensiun yang layak bagi tenaga non-ASN yang memilih untuk pensiun dini. Adapun tujuan utama dari kebijakan ini adalah: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memastikan bahwa tenaga non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai.
Diharapkan kualitas pelayanan publik akan meningkat. 2. Memastikan keadilan. Kebijakan ini diharapkan dapat memastikan keadilan bagi seluruh tenaga non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah. 3. Meningkatkan efisiensi. Dengan melakukan pemetaan dan pengembangan kompetensi, diharapkan efisiensi kerja di instansi pemerintah akan meningkat. Rencana kebijakan ini masih dalam tahap penyusunan dan belum dipublikasikan secara resmi. Pemerintah masih membuka ruang untuk masukan dari berbagai pihak terkait. Berikut adalah daftar jenis jabatan fungsional formasi CPNS bidang pendidikan beserta uraian tugasnya. 1. Guru. Tugas utama, mengajar mata pelajaran sesuai dengan kualifikasi di satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Adapun syarat kualifikasinya memiliki ijazah S1 atau D4 pendidikan dan sertifikat pendidik. 2. Dosen. Tugas utama, mengajar mata pelajaran di perguruan tinggi dengan syarat kualifikasi, memiliki ijazah S2 atau S3 dan sertifikat pendidik. 3. Pamong belajar. Tugas utama, melaksanakan penyelenggaraan program pendidikan non-formal dan informal, dengan syarat kualifikasi, memiliki ijazah S1 atau D4 pendidikan. 4. Pustakawan. Tugas utama, mengelola dan melayani perpustakaan. Dengan syarat kualifikasi, memiliki ijazah S1 atau D4 ilmu perpustakaan. 5. Guru BK, bimbingan konseling. Tugas utama, memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa, dengan syarat kualifikasi, memiliki ijazah S1 atau D4 psikologi atau bimbingan konseling. 6. Pengawas sekolah. Tugas utama, melaksanakan supervisi dan pembinaan terhadap satuan pendidikan, dengan syarat kualifikasi, memiliki ijazah S2 pendidikan dan pengalaman kerja sebagai guru minimal 5 tahun. 7. Instruktur. Tugas utama, melaksanakan pelatihan dan pengembangan di bidang pendidikan, dengan syarat kualifikasi, memiliki ijazah S1 atau D4 dan pengalaman kerja di bidang pelatihan dan pengembangan minimal 2 tahun. 8. Widyaiswara. Tugas utama, melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara, dengan syarat kualifikasi, memiliki ijazah S2 dan pengalaman kerja sebagai widyaiswara minimal 2 tahun. 9. Tenaga kependidikan. Tugas utama, melaksanakan tugas administrasi dan penunjang di satuan pendidikan, dengan syarat kualifikasi, memiliki ijazah SMA atau D3. Itulah informasi terkait pemerintah resmi membuka lowongan puluhan ribu formasi CPNS dan P3K pada tahun 2024. Jika informasi ini bermanfaat, silahkan share, like dan subscribe-nya serta aktifkan loncengnya supaya senantiasa memperoleh notifikasi video terbaru dari channel ini. Sukses untuk semua dan terima kasih.